Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Hilma. Saya Farhan Ramadan ingin mempresentasikan hasil tugas video yang Ibu berikan. Saya akan membahas tentang afiksasi. Pengertian afiksasi. Afiks atau imbuhan adalah bunyi yang ditambahkan pada sebuah kata, entah di awal prefiks, di akhir sufiks, di depan dan di belakang konfiks, di tengah atau gabungan dari antara tiga itu untuk membentuk kata baru yang artinya berhubungan dengan kata yang pertama, infiks. Saya akan membahasnya pertama dari prefiks. Prefiks adalah proses pembentukan kata dengan menambahkan afiks atau imbuhan di depan kata bentuk dasarnya, atau juga proses pembentukan kata-kata yang dilakukan dengan cara membubuhkan atau menempelkan afiks di depan bentuk dasarnya. Contoh prefiks atau awalan yaitu di, ter, ke, se, men, pen, pra, a, per, ber, maha, dan sebagainya. Prefiks ialah afiks atau imbuhan yang ditempatkan di bagian kata dasar. Contoh prefiks yaitu awalan di. Kalau dari bahasa Indonesia, contohnya di plus ambil. Jadinya kata yang dapat diambil. Kalau dari bahasa Sunda, di ditambah cokot sama dengan dicokot. Awalan ter. Kalau dari bahasa Indonesia, ter digabung dengan dengar sama dengan terkunci. Kalau dari bahasa Sunda, ka ditambah denge sama dengan kadenge. Lanjut ke sufiks. Proses pembentukan kata sufiks adalah proses pembentukan kata yang dilakukan dengan cara menambahkan atau menempelkan afiks di akhir kata dasarnya. Maka afiks tersebut disebut sufiks atau akhiran. Istilah ini juga berasal dari bahasa Latin suffixus yang berarti melekat, fixus figere. Contohnya, akhiran an dengan kata catat menjadi catatan, akhiran i dengan kata panas menjadi panasi. Jika dalam bahasa Sunda memakai afiks ken sehingga menjadi panaskan untuk yang panasi. Lanjut ke konfiks. Konfiks ialah afiks gabungan yang terbentuk atas prefiks dan sufiks yang berfungsi mendukung makna tertentu. Karena mendukung makna tertentu itulah, maka konfiks tidak dianggap sebagai prefiks atau sufiks yang masing-masing berdiri sendiri, tetapi dianggap sebagai satu kesatuan bentuk yang tidak terpisahkan. Berdasarkan awalnya, afiks dalam bahasa Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu afiks asli, yaitu afiks yang bersumber dari bahasa Indonesia. Misalnya men, ber, te, el, er, ikan, dan lainnya. Afiks serapan, yaitu afiks yang bersumber dari bahasa asing ataupun bahasa daerah. Misalnya man, wan, isme, isasi, dan lainnya. Contoh konfiks yaitu me dengan kan. Contohnya di yang menyatakan kegiatan aktif, mengirimkan, memantulkan, menggembirakan. Pe dengan an, menyatakan suatu hal perbuatan, pendidikan, pengangguran, yang menyatakan tempat, penampungan, jadi penampungan, pemandian, jadi pemandian. Ke dengan an, yang menyatakan keadaan, kedinginan, jadi kedinginan maksudnya Ibu. Kesakitan, yang menyatakan intensitas atau terlalu atau terlampau sifatnya. Kebesaran, kemahalan. Lanjut ke infiks. Infiks atau sisipan merupakan imbuhan yang ditambahkan di tengah-tengah kata pemakaian imbuhan ini, hanya terbatas pada kata-kata tertentu. Biasanya, sisipan terletak pada suku pertama, kata dasarnya, yang memisahkan konsonan pertama dengan vokal pertama pada suku tersebut. Menurut Abdul Malik 1990,
Infiks atau sisipan adalah sejenis afiks yang melekat di tengah bentuk dasar dan berfungsi untuk menyempurnakan kata. Sejauh ini, hanya ada 4 contoh afiks yang saya ketahui atau saya dapat, yaitu al, dan in. Infiks bisa memiliki beberapa makna, yaitu satu, makna banyak atau bermacam-macam, seperti ditambah gigi sama dengan gerigi. Kedua, bermakna banyaknya waktu. Ditambah getar sama dengan gemetar, menunjukkan banyaknya waktu getar. Ketiga, bermakna sama dengan kata dasarnya. Sama dengan ditambah turun sama dengan temurun, diwariskan secara terus-menerus. Lanjut ke pembahasan afiksasi bahasa Indonesia dan bahasa Sunda beserta persamaan dan perbedaannya. Afiksasi dalam bahasa Indonesia terbagi dalam beberapa jenis, yaitu prefiks atau awalan, infiks atau sisipan, sufiks atau akhiran, dan konfiks atau gabungan. Prefiks atau awalan adalah bentuk terikat yang dibubuhi pada awal kata dasar, yaitu prefiks ber, prefiks me, prefiks per, prefiks ter, prefiks di, prefiks se, dan prefiks ke. Syariah 2008-23. Afiks dalam bahasa Sunda disebut dengan kecap rundaian. Afiksasi atau kecap perundaian pada bahasa Sunda terbagi dalam beberapa jenis, antara lain prefiks atau rarangkeun hareup, infiks atau rarangkeun tengah, sufiks atau rarangkeun tukang, dan konfiks atau rarangkeun barung. Persamaan afiksasi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Sunda antara lain pada prefiks men dengan rarangkeun hareup-nya, prefiks men dengan rarangkeun hareup eng, prefiks di dengan rarangkeun hareup di, prefiks se dan rarangkeun hareup sa, prefiks ke dengan rarangkeun hareup ka, prefiks ter dengan rarangkeun hareup i, dan prefiks pe dengan rarangkeun hareup pa. Bukan hanya dalam prefiks saja, sufiks pun terdapat persamaannya, antara lain sufiks kan dengan rarangkeun tukang keun, dan sufiks i dengan rarangkeun tukang an. Selanjutnya, persamaan pun terdapat pada konfiks, antara lain konfiks di kan dengan rarangkeun barung di keun, konfiks kean dengan rarangkeun barung ka an, dan konfiks pean dengan rarangkeun hareup paan. Serta terdapat persamaan pada infiks, antara lain infiks dengan rarangkeun tengah in. Perbedaan afiksasi bahasa Indonesia dan bahasa Sunda tidaklah terlalu banyak seperti yang terjadi pada persamaan afiksasi bahasa Indonesia dan bahasa Sunda. Untuk perbedaan hanya terjadi pada beberapa afiksasi saja, antara lain prefiks ber, prefiks per, prefiks si, dan konfiks beran. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf Bu. Mungkin untuk kedepannya Ibu bisa menjelaskan kepada saya lebih rinci atau lebih detail. Terima kasih.